Sugeng siang sedulur. Piye kabare? Semoga pada sehat semua yo. Oh iya lur, tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini aku mau mengeksplor daerahku, dari tradisinya sampai olahan tradisionalnya. Yo, ikuti aku di Jejak Anak Negeri. Pak. Nah. Jawa Timur, banyak sekali hasil alam yang bisa dimanfaatkan, baik jadi barang maupun makanan. Ada salah satu makanan yang biasa dikonsumsi warga, namanya kroto. Tepatnya di Dusun Cangaan, Desa Kawu, Kabupaten Ngawi. Lumayan juga yo buat ambilnya. Butuh perjuangan naik sampan kecil. Karena krotonya ada di atas pohon di tengah sungai. Aku kudu hati-hati ya lur, jaga keseimbangan sampan biar nggak jatuh. Kroto didapat dari sarang semut rangrang yang hidup di pepohonan atau alam liar. Kroto sendiri adalah telur semut rangrang yang dihasilkan dari sang ratu. Nah, setiap ambil kroto harus hati-hati ya lur, harus pakai alat khusus. Kalau enggak yo, bisa kegigit sama semut rangrangnya. Wah, aku aja kena gigit, karena semutnya ikut berjatuhan. Waduh, basah semua iki aku pak badannya. Aduh, gara-gara banyak gerak sih ya pak, jadi tenggelam perahunya. Ah, krotonya juga lepas yo. Cari lagi pak. Aduh, mana krotonya pak? Krotonya numplek kabeh. Wadah, bapak ini gimana toh? Guru-guru kowe lho mari kamu tuh. Terus gimana kita harus cari lagi nih? Lho yo golek eneh kudune. Wah, berarti sia-sia digigit semut terus kita nyembur sia-sia. Kamu Aduh, tuh loh, mati. disuruh goyang-goyang. Jatuh semua. Yang digoyang itu yang bikin kroto ini, Wah. bukan perahunya. Wah, ya saya nggak tahu pak. Ya udah kita cari lagi aja. Sudah gagal ini. Ya, ayo pak, ayo pak. Nah, iki ada lagi. Populasi semut rangrang yang menghasilkan kroto di sini memang masih banyak ya lur. Jadi nggak sulit nemuinnya. Sampun nggih, Pak. Aku bawa yo krotonya. Mau aku olah iki. Masih nyari bahan buat tradisi piton-piton. Aku lagi mau cari umbi-umbian atau polo pendem buat dijadikan samplo. Polo pendem adalah sebutan masyarakat Jawa untuk berbagai jenis makanan yang terdapat dari dalam tanah. Biar tambah rame, aku carinya sama bocah-bocah cilik iki. Yo ayo re. Semangat yo timku. Kita cabut telonya. Jangan mau kalah sama tim lain. Tim 2 tugasnya cari bili. Umbi iki dikenal sebagai bahan pangan pengganti nasi yang dapat mengenyangkan perut.
Tim 3 tugasnya cari uwi, jenis umbi-umbian pangan yang banyak ditemukan di pekarangan. Nah, uwi ini bisa jadi makanan alternatif pengganti karbohidrat yang menyehatkan tubuh. Cari kroto sampun. Cari polo pendem juga sampun. Sekarang saatnya ngolah jadi makanan. Kroto nanti dibuat jadi pepes. Nah, iki loh bahannya. Salah satu umbi yang aku ambil yaitu telo, mau dibuat jadi samplo. Nah, iki bahan-bahannya. Samplo iki cukup unik ya, Lur. Warnanya hitam dan menggunakan pewarna alami dari Claras. Diparut dulu yuk. Yuk, Bu, ndang diparut. Setelah halus, telo dicampur dengan Claras. Dicetak dan dikukus. Jadi deh. Iya, sama airnya juga. Nah, kalau krotonya diolah dengan campuran rempah-rempah yang sudah diulek jadi satu dan dibungkus dengan daun pisang. Ya Mbak, masuk toh Mbak. Masaknya cukup dikukus saja yo. Wah, aku penasaran rek, rasanya koyo opo? Jadah atau tetel adalah salah satu kue tradisional Nusantara yang sudah jarang ditemui, kecuali ada acara tertentu. Biasanya sering ditemukan di acara 7 bulanan anak balita. Pembuatannya gampang-gampang susah, tapi rasanya yuk jelas ciamik yo rek. Teksturnya lembut, kenyal, dan gurih. Aku iki tinggal mewarnai wae. Nanti jadanya buat jadi salah satu rangkaian acara piton-piton. Nah, untuk jadi pewarna, harus jadi cairan dulu. Kalau merang padi, dibakar dulu. Sementara daun jati dan pandannya ditumbuk, diberi air, dan langsung disaring. Nah, iki lur. Biasanya ngelukis itu kan di buku gambar atau kanvas. Tapi aku ngelukis di uli ya, Lur. Wes, rampung iki. Simpen dulu jadahnya buat besok yuk. Pagi ini, aku, bapak, dan ibu sedang berada di Waduk Pacal di desa Gedung Sumber, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kami mau cari ikan endemik dari Bojonegoro, yaitu ikan bloso. Para nelayan biasanya mengambil ikan dari pagi hingga siang hari. Ternyata para nelayan sudah memasang jaring panjang di tengah waduk sebagai alat tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan. Katanya sih, jaring ini sudah dipasang sehari sebelumnya. Jadi hari ini, tugasku hanya menarik jaringnya saja. Wah, ternyata di sini ada ikan nilainya juga ya. Tapi ini bukan target utama aku yo. Jadi, aku harus tebar jaring lagi. Ayo, Pak.
bantuin aku jaring yo, biar dapet ikan bloso. Nggak langsung dapet yo teman, Bagus, bener ya. harus tunggu dulu. Habis itu angkat jaringnya. Mabut, Pak. Wih, oleh. Oleh mana, Pak? Wah, dapet juga aku. Beruntung ya aku. Pakai, Pak. Populasi ikan bloso masih terbilang banyak di sekitar sini dan dijadikan salah satu sumber perekonomian warga yang berprofesi sebagai nelayan. Harganya juga cukup mahal loh. Pakai oleh. Gak heran sih, Pakai, Pak, oleh. Ini gede, Pak. pasti rasa dan kandungannya Kamu juga ini. ciamik toh. Oh, ini, Pak. Ini. Ayo Pak, Bu, monggo. Sudah Mungkin dapat digoreng. banyak ini, lumayan. Ayo bawa ke rumah, biar cepat kita masak. Ayo Bu, come on. Kalau kita bisa menjaga alam, alam juga kasih manfaat buat kita yo. Wes, tak tinggal saya. Yo iya, Pak. Saya tak hitungannya, Pak. Saya tak ojo ditinggal. Tenon aku. Hei, Pak, kene Pak aku lho ya apa tak aku ditinggal iki? Piye iki? Bicara tentang alam Bojonegoro, ndak ada habisnya yo. Selalu ada yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pangan maupun barang. Koyo iki lho, Lur. Oh, gini. Aku sama ibu itu Ayo, Bu. mau cari tumbuhan boros. Ngene iki. Tumbuhan Tarik, ini bisa dijadikan sayur mayur. Sekilas bentuknya mirip dengan temu kunci yo. Yang membedakan yaitu pertumbuhan daunnya saja. Kalau boros, daunnya tumbuh ke atas, sementara temu kunci tumbuh melebar ke tanah. Boros. Boros iki. Boros iki tumbuhan liar yang hanya tumbuh di saat musim penghujan. Ayo Bu, petik dulu ya. Wah, gede wae. Bang, cukup iki, Bang. Wake iki. Wis wake, Bu. Ayo, Bu. Nah, iki wis selesai ya. Sudah banyak iki. Yo, wis ya. Langsung wae yo Bu, digawa. Buat diolah jadi olahan bergizi. Iki ta. Mengolah makanan pasti butuh sejumlah bumbu dan rempah-rempah. Nah, salah satunya yo iki yang akan aku ambil. Daun kedondong. Sampean lho. Nah, daun ini buat jadi campuran bahan yang nanti mau aku olah. Potensi apa, Mbak? Nah, daun kedondong iki nanti jadi perasa asam. Sebagai pengganti rasa asam yang biasanya menggunakan cuka, buah asam, atau belimbing. Waduh, susah juga yo, harus manjat pohonnya. Tapi nggak apa-apa lah, toh buat kesehatan juga. Aku jadi penasaran, bener ndak yo, daun-daun iki bisa bikin makanan jadi terasa asam. Biasanya kan yang diambil cuma buahnya saja toh. Ah, wes, nanti aku tak bukti we. Ayo, wis kita tak gawono. Gawono. Ayo. Nah, iki waktu yang paling aku tunggu. Mengolah yang tadi sudah kita ambil jadi santapan. Wuhu! Jadi, aku sama ibu dan mbaknya mau masak asam-asam kedondong dengan campuran ikan bloso dan kudapan arem-arem isi bloso dan tumbuhan boros. Koyo apa ya rasane? Iki lho bahan-bahan asam-asam kedondonge. Kalau iki, bahannya arem-arem. Asam-asam kedondong iki sebenarnya bisa divariasikan dengan apa saja yo. Kalau aku
mau cobain pakai ikan bloso sebagai menu utamanya. Ikan iki katanya sih rasanya gurih dan lembut. Udah heran yo, jadi incaran untuk dikonsumsi. Selain itu, punya banyak manfaat loh. Mengandung vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit, seperti lebih halus dan lebih awet muda. Walah, aku juga terasa muda terus yo, nak ini. Asam-asam iki dicampur dengan bumbu yang sudah diulek. Nggak lupa daun kedondongnya. Selain jadi perasa asam, daun kedondong baik untuk pencernaan dan menurunkan kolesterol. Arem-arem adalah makanan tradisional Nusantara yang digemari oleh semua kalangan dan sangat mudah ditemukan di Indonesia. Ternyata juga mudah dibuat yo, dengan banyak pilihan. Biasanya, arem-arem berisi mulai dari tahu, kentang, hingga ayam. Dengan dililit nasi putih seperti lemper. Nah, kalau iki, aku variasikan dengan beras merah dan ikan bloso, serta boros buat jadi pengganti sayurnya. Boros yang diambil hanya bagian pucuknya yo, yang masih menguncup. Nah, iki juga gede loh manfaatnya, yang diyakini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bu, baunya harum, Bu. Ayo, kenapa berasnya harus beras merah? Meski dari segi popularitas, beras merah tidak terlalu populer. Tapi kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, beras merah punya kandungan gizi yang lebih tinggi loh. Nah, iki wis rampung, Bu. Dikukus dulu terus dibakar Mas. Makan ini ya. Ayo, dan dibungkus dan dikukus. Kalau cuma dimasak, kurang lengkap yo, tanpa dimakan bersama. Iki namanya bancaan lur. Tradisi makan sama-sama dengan aneka lauk pauk dalam satu wadah, yaitu daun pisang. Nah, makan bareng-bareng seperti ini cerminan semangat gotong royong yo, serta kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Hehe, aku sekalian tambah tenaga ya lur, biar kuat untuk mengikuti festival Gerabah Rendeng nanti. Soalnya katanya mau angkut gerabah yang besar, yang diarak sepanjang desa. Ayo, Bu, Pak, mari, yang banyak makannya yuk. Pantang pulang sebelum nyebur. Hehehe. Iki pertama kalinya ya lur, buat aku nyebur ke rawa gini, buat ambil tanaman teratai. Pasti tahu dong apa itu teratai. Nah, biasanya pasti cuma suka lihat di permukaan air rawa toh. Atau paling banter jadi tanaman hias di kolam rumah. Nah, teratai yang aku ambil iki ternyata bisa lulur dijadikan sayur dan dikonsumsi. Walaupun ngambilnya butuh perjuangan ya. Semangat yuk, Bu! Teratai terdiri dari sekitar 50 spesies, tersebar dari wilayah tropis hingga daerah subtropis seluruh dunia. Teratai yang tumbuh di daerah tropis berasal dari Mesir loh. Daun teratai air biasa digunakan sebagai tempat beristirahat populasi kodok.
Teratai air juga menyediakan makanan untuk ikan dan ekosistem sekitarnya. Yuk, sampun Bu E. Ayo naik. Wis nyebur rawa. Sekarang saatnya bikin makanan khas ini dan kudapannya. Ayo, apa ayo? Teratai ini akan dijadikan lodeh. Nah, iki ya lur bahan-bahannya. Kalau susu sapinya, buat jadi serabi berwarna-warni. Iki juga yo bahan-bahannya. Oke lah, mari Bu, Mbak, mulai masak yo. Bantu aku bikin bumbunya. Tahu ndak? Teratai yang diambil dari rawa iki ternyata mengandung kombinasi senyawa yang baik loh dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Selain itu juga baik untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Lur, kali ini aku memasak makanan khas Jawa Timur berbahan dasar sidat. Piye? Penasaran toh cara masaknya gimana? Nah, iki bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mangut sidat. Seperti biasa ya lur, rempah-rempah yang jadi bahan mangut diulek hingga halus. Untuk jadi mangut, sidat harus digoreng dulu, biar dagingnya ndak hancur dan lebih gurih saat dimakan. Sidat banyak mengandung asam amino esensial yang bermanfaat untuk mengaktifkan hormon-hormon di dalam tubuh dan dipercaya bisa meningkatkan stamina. Selain itu, sidat juga amat baik loh untuk mengoptimalkan fungsi otak. Walah, aku hampir lupa ya. Kalau mau ada tradisi piton-piton di desa iki. Setiap ada kegiatan sakral hingga pesta, harus menggunakan lengkong. Penggunaan lengkong sebagai tempat makanan memang sudah ada dari zaman dulu. Nah, lengkong ini tercipta dari kreativitas masyarakat sendiri. Oh, Pak, ini Pak. Bener ya? Oh, api Pak. Tali. Batang pisang yang sudah aku ambil dirangkai jadi persegi, diikat dan disanggah dengan bambu. Jadi deh. Nah, kalau Pak D lagi buat tangga. Tangga iki jadi salah satu benda wajib di acara piton-piton yang nantinya akan dinaiki oleh sang bayi. Pembuatan lengkong dan tangga ini cukup mudah dan cepat yo. Ayolah, simpan dulu. Aku mau cari bahan-bahan lainnya dulu yo. Nah, iki yang ditunggu-tunggu. Namanya tradisi piton-piton. Tradisi ini adalah tradisi turun tanah bagi bayi yang sudah berumur 7 bulan menginjak 8 bulan. Mau tahu keseruannya? Ayo lur, tetap di Jejak Anak Negeri. Ngawi ramah, ngawi ngangenin. Begitulah julukan bagi kabupaten ini. Aku pun kangen yo rek sama budaya dan tradisi yang biasa dilakukan di sini.
sudah kesana kemari. Cari ini, cari itu. Tapi belum kenalan toh? Namaku Stephen Valerian. Lahir 23 tahun yang lalu. Aku bangga jadi bagian dari keluarga bersuku Jawa. Keramahan dan kesantunan orangnya membuatku mengenal tata krama. Aku juga senang bisa tinggal di sini karena hasil alamnya yang melimpah, serta banyak tradisi dan budaya yang membuat aku terkagum-kagum dan mencintai bangsa sendiri. Seperti yang akan aku ikuti hari ini. Tedak Siten atau piton-piton, yaitu tradisi turun tanah bagi bayi yang sudah berumur 7 bulan menginjak 8 bulan. Tradisi ini sudah dilakukan dari zaman nenek moyang yo, dan masih dilestarikan hingga saat ini. Piton-piton dimulai dengan memapah sang bayi berjalan di atas jadah atau uli 7 warna oleh orang tua sang bayi. Maknanya agar kelak sang anak bisa menghadapi warna-warni cobaan. Harapannya, seberat apapun masalahnya, pasti akan ada jalan keluarnya. Selanjutnya, menaikkan sang bayi ke tangga tebu wulung dituntun oleh orang tuanya. Sang bayi juga dimasukkan dalam kurungan ayam. Di dalamnya ada koin, ayam, juga buku tulis. Nantinya bayi akan memilih salah satu barang yang ada. Nah, menurut kepercayaan, benda itulah yang akan menjadi mata pencaharian atau profesinya kelak. Nah, ini bagian yang saya tunggu-tunggu. Nyebar uduk-uduk seperti saweran, dengan makna bahwa hidup harus selalu berbagi atau sedekah kepada sesama. Wah, rame banget ya. Nggak berhenti sampai di situ. Sang bayi kemudian dimandikan dengan air kembang setaman dan diberi pakaian baru. Ini juga unik. Bayinya digendong oleh 7 wanita tua. Maknanya, agar si bayi didoakan oleh orang tua. Rangkaian acara utama piton-piton wis rampung. Langsung dibawa ke teras rumah untuk doa bersama. Dan sejak saat itulah, bayi sudah bisa bermain di tanah.